Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, apa kabarnya? Hari ini, untuk hari ini kita bertemu di pertemuan ketiga di pelajaran fisika yang akan masih membahas tentang termodinamika. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan bahas beberapa hal di antaranya hukum satu termodinamika, proses-proses dalam termodinamika, dan kapasitas kalor dalam proses termodinamika. Untuk hukum satu termodinamika di sini yang perlu kalian ketahui adalah bunyinya untuk setiap proses apabila kalor diberikan kepada sistem dan sistem melakukan usaha, maka akan terjadi perubahan energi dalam. Dirumuskan delta U sama dengan Q dikurangi W. Dengan Q-nya adalah kalor yang diterima atau dilepas oleh sistem. Kemudian delta U-nya adalah perubahan energi dalam sistem, W-nya adalah usaha. Oke, kemudian di sini yang perlu kalian perhatikan adalah tanda untuk Q dan W-nya. Nah, untuk Q dan W-nya bertanda bisa positif, bisa negatif, tergantung dari keadaannya. Kalau untuk yang positif, Q positif itu kalau kalor ditambah ke sistem. Kalau Q negatif, kalor dilepas oleh sistem. Nah, untuk W sendiri, W positif kalau usaha dilakukan oleh sistem atau sistem yang melakukan usaha. Tapi kalau yang negatif, W-nya, ini artinya adalah usaha dilakukan oleh sistem. Artinya, sistem ini dilakukan usaha oleh lingkungannya gitu loh. Jadi sistem ini yang menerima usahanya, bukan yang melakukan usahanya. Jadi itu maksudnya ya. Oke, kita langsung ke contoh soalnya saja. Jadi di sini ada kalor sebanyak 3000 Joule. Oke, di sini 3000 Joule berarti Q-nya ditambah pada sistem. Berarti kalau ditambahkan pada sistem berarti bernilai positif. Berarti 3000 Joule. Melakukan usaha. Kalau melakukan usaha berarti nilainya juga adalah positif. 2500 Joule. Jadi seperti itu. Tandanya harus diperhatikan. Kalau tidak memperhatikan tanda, maka hasilnya akan berbeda. Oke, kemudian berarti di sini kita diketahui Q-nya adalah plus 3000 Joule, W-nya adalah plus 2500 Joule. Yang ditanya adalah perubahan energi. Nah, berarti di sini kita pakai rumus delta U sama dengan Q dikurang W. Q-nya adalah positif 3000 dikurang W-nya positif 5.500. Maka hasilnya adalah, 5.500. 2.500. Maka hasilnya adalah 500 Joule. Oke, selanjutnya soal yang kedua. 8 mol gas ideal dipanaskan pada tekanan tetap sebesar 2 kali 10 pangkat 5. Berarti di sini ada 8 mol. Berarti ada N-nya sama dengan 8 mol. Kemudian tekanan tetap, ada tekanan P sama dengan 2 kali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi. Kemudian volumenya ada volume 1, ada volume 2. Oke. Nah, kemudian ada perubahan energi juga. Nah, ditanya kalornya berapa? Oke, di sini tadi yang diketahui adalah N-nya adalah 8 mol. Kemudian P-nya adalah 2 kali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi. Kemudian V1-nya adalah 0,08 meter kubik. Kemudian V2-nya adalah 0,1 meter kubik. Yang delta U-nya adalah 1500 Joule. Yang ditanya adalah Q-nya berapa? Oke, dari asal muasal rumus delta U sama dengan Q dikurang W, maka kita bisa menjawab Q-nya rumusnya adalah delta U ditambah W. Nah, di sini delta U-nya sudah ada. Delta U-nya itu adalah berapa? 1500 Joule. Sedangkan W-nya berapa? W-nya belum diketahui, tapi W kita bisa hitung dari rumus P dikali delta V. Nah, yang kemarin kita sudah pernah bahas ya. Berarti ini P kali V2 dikurangi V1. Maka 1500 ditambah P-nya adalah 2 kali 10 pangkat 5
dikali V2-nya 0,1 dikurang 0,08. Maka adalah 1500 ditambah 2 kali 10 pangkat 5 dikali 0,02 ya. 0,02. Nah, maka sama dengan 1500 ditambah 0,04 kali 10 pangkat 5. Maka 1500 ditambah 4000. Oke, hasilnya adalah 5500 Joule. Oke. Selanjutnya kita ke proses dalam termodinamika. Nah, ada 4 proses yang akan dibahas di sini adalah isobarik, isohorik, dan isotermal serta adiabatik. Oke, untuk isobarik gambar grafiknya seperti ini ya, di mana P-nya ini adalah tetap, jadi dia tidak ada perubahan tekanan. P ini tekanan ya. Kemudian untuk isohorik ini adalah tidak ada perubahan volume. Untuk isotermal tidak ada perubahan suhu. Nah, untuk adiabatik tidak ada kalor yang masuk dan tidak ada kalor yang keluar. Oke, selanjutnya di sini, nah ini tadi dari penjelasan yang tadi. Jadi kalau untuk isobarik tekanannya tetap atau P-nya tetap. Untuk isohorik volumenya tetap. Untuk isotermal suhunya tetap. Untuk adiabatik tidak ada kalor yang masuk dan tidak ada kalor yang keluar di dalam sistemnya. Oke, selanjutnya adalah rumusnya. Untuk isobarik sendiri rumusnya adalah V2 per T2 sama dengan V1 per T1. Nah, asal muasal dari rumus ini adalah dari persamaan gas ideal, yaitu persamaan gas ideal P1V1 per T1 sama dengan P2V2 per T2. Ini adalah persamaan gas ideal. Kemarin kita sudah bahas di semester 1 kemarin ya, tentang di teori kinetik gas, bahwa ada persamaan P1V1 per T1 sama dengan P2V2 per T2. Oke, untuk isobarik karena tekanan tetap artinya P-nya tetap atau konstan, maka P-nya dihilangkan. Nah, maka rumus persamaannya menjadi V2 per T2 sama dengan V1 per T1. Kemudian untuk W-nya sendiri atau usaha rumusnya adalah W sama dengan P kali delta V. Nah, untuk rumus kalornya sendiri, kita pakai rumus Q sama dengan 3 per 2 NR kali delta T ditambah P kali delta V. Nih ya, kalau dijabarkan ini. Ini untuk gas monoatomik. Oke, jadi untuk gas monoatomik rumusnya adalah Q sama dengan 3 per 2 NR kali delta T atau T2 dikurang T1 ditambah P kali delta V. Oke, selanjutnya isohorik. Isohorik adalah di mana yang tetap adalah V-nya atau volumenya. Volumenya tetap. Nah, sehingga persamaannya adalah P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Di mana W-nya ini untuk isohorik, untuk usahanya ini adalah bernilai 0. Ya, harus diingat bahwa isohorik untuk usahanya ini bernilai 0. Oke, selanjutnya karena usahanya bernilai 0, maka di sini dia tidak ada usaha, berarti rumusnya kita asal muasalnya dari Q sama dengan delta U per W. W-nya ini adalah 0, maka tinggal menyisakan Q kali delta U. Delta U-nya kita pakai rumus ini. 3 per 2 NR delta T, sama kayak tadi ya. Cuman kalau yang tadi kan ada W-nya ya. Oke, selanjutnya isotermal. Isotermal ini yang tetap adalah suhunya. T-nya adalah tetap. Maka T-nya tidak ada, berarti V1 sama dengan P2 V2. Untuk W-nya sendiri, perlu diingat untuk isotermal ini beda sendiri ya. Untuk isotermal rumusnya adalah W sama dengan nRT ln V2 per V1. Harus diingat ya. Ln ini adalah bernilai, nilainya bisa dicari dari kalkulator atau nanti bisa diketahui. Oke, untuk adiabatik sendiri tidak ada kalor yang masuk dan tidak ada kalor yang keluar dalam sistem, sehingga dia tetap masih pakai persamaan gas ideal. Persamaan gas ideal selain P1V1 per T1 sama dengan P2V2 per T2. Oke, Ibu tuliskan saja deh.
Tadi persamaannya V1 P1 V1 T1 sama dengan V2 P2 per V2 T2. Ini bisa juga pakai rumus PV sama dengan nRT. Nah, bisa juga pakai yang ini. Nah, untuk untuk adiabatik bisa pakai ini, bisa juga pakai yang ini gitu loh. Nah, kemudian untuk W-nya sendiri, adalah dia sama dengan tadi ya, dengan isohorik ya. Dengan yang ini nih, dengan isohorik, namun dia bernilai negatif untuk delta U-nya. Karena dia tidak ada kalor yang masuk dan keluar. Sehingga nilai usahanya adalah bernilai negatif. Oke. Kita langsung ke contoh soal aja. Di sini 10 mol gas helium. Oke. Di sini mol. Oke, mol berarti diketahui ada N-nya. N-nya adalah 10 mol. Oke. 10 mol. Kemudian suhunya, T-nya 47 derajat Celcius. Kita jadikan Kelvin, harus dijadikan Kelvin ya. 273, maka hasilnya adalah 320 Kelvin. Oke, ini ingat, ini adalah isotermal. Di sini sudah ada keterangannya dong, isotermal ya. Kemudian V-nya, V1-nya berarti V1 saja, karena di sini tidak disebutkan kan berapanya, tapi di sini disebutkan juga V2-nya adalah 2 kali dari V1. Oke, ditanyanya adalah usaha. Untuk usaha untuk isotermal sendiri rumusnya adalah tadi W sama dengan nRT ln V2 per V1. Oke, W sama dengan N-nya adalah 10. R-nya sudah jadi ketetapan ya. R ini harusnya kita udah tahu bahwa nilai R itu adalah 8,314 Joule per mol Kelvin. Berarti harusnya sudah tahu ya. 8,314 kali T-nya adalah 320 ln 2V1 per V1. Bisa dicoret V-nya, maka hasilnya adalah ini kita kalikan menjadi hasilnya 26.592 dikali ln 2. Ln 2 kalau kita hitung dari kalkulator itu nilainya adalah 0,693. Nanti biasanya di soal diketahui ya berapanya. 0,693. Maka di sini hasilnya adalah 18.432 Joule. Oke. Untuk selanjutnya adalah yang ini. Suatu gas volumenya, oke, diketahui volume awalnya adalah 1,2 liter, berarti 1,2 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Kemudian ingat tekanan tetap. Untuk tekanan tetap, kalau tekanan tetap ini termasuknya adalah isobarik. Oke, tekanan tetap isobarik. Oke, ini adalah proses isobarik. Berarti P-nya adalah 1,5 kali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi. Volume keduanya adalah 2 liter, berarti 2 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Yang ditanya adalah usahanya berapa. Untuk usaha pada isobarik rumusnya apa? Itu tadi W sama dengan P kali delta V. Berarti di sini W sama dengan P kali V2 dikurang V1. Berarti 1,5 kali 10 pangkat 5 dikali 2 kali 10 pangkat min 3 dikurang 1,2 kali 10 pangkat min 3. Oke, sama dengan 1,5 kali 10 pangkat 5. Ini adalah 0,8 kali 10 pangkat min 3. Kita kalikan 1,5 dikali 0,8. Hasilnya adalah 1,2 kali 10 pangkat 2 Joule atau 120 Joule. Oke. Nah, selanjutnya yang ketiga di sini ada grafik di mana ditanyanya adalah usaha dari A ke B, B ke C, C ke A dan satu siklus. Oke. Yang perlu kalian ketahui adalah yang pertama, usaha dari usaha dari A ke B. Oke. A ke B ini adalah proses isobarik. Oke, proses isobarik berarti P dikali delta V. P-nya berapa? P-nya ini ya. Oke, P-nya ini. 3 kali 10 pangkat 5 Pascal. V2-nya berapa? V2-nya ini 6. 6 liter. 6 liter berarti 6 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Nih, liter dijadiin
meter kubik ya, dikurang 2 kali 10 pangkat min 3 karena V2-nya ini. Oke, selanjutnya adalah 3 dikali 10 pangkat 5. Ini 4. 4 dikali 10 pangkat 3 sama dengan min 3. Ini dikalikan berarti 12. 12 kali 10 pangkat 2. Maka hasilnya adalah 1200 Joule. Ini untuk WAB-nya. Kemudian sekarang kita lihat dari WBC. WBC berarti ini adalah proses isohorik. Proses isohorik untuk W-nya, untuk usahanya ada bernilai 0. Jadi kita nggak usah nyari lagi, ya udah bernilai 0 aja karena tekanannya maka volumenya tetap, karena volumenya tetap, maka usahanya adalah 0. Oke, untuk yang ketiga adalah WCA. WCA ini adalah prosesnya adalah isotermal. Lihat di sini ada lengkungannya ya, karena ada isotermal. Nah, kita bisa menggunakan langsung rumus nRT ln V2 per V1. Nah, N-nya berapa tadi? N-nya nggak ada, suhunya kita nggak ada. Tapi dari sini kita bisa pecahkan bahwa nRT ini kan sama aja dengan PV. Ya kan? Sama aja dengan PV. Seperti persamaan gas ideal tadi. Berarti di sini kita bisa ganti PV kali ln V2 per V1. Sama dengan P-nya berapa? Kita lihat, dia P-nya ada di sini. Di P awalnya di sini, di 1 kan. Berarti 1 dikali 10 pangkat 5. V-nya berapa? Oke, V-nya di sini 6. Berarti 6 kali 10 pangkat min 3. Karena liter dijadikan meter kubik ya. Ingat ya, liter dijadikan meter kubik. Ln V2-nya berapa? V2-nya V2-nya itu adalah 2. Ini V1 kan. Kan ini arahnya ke sini kan. Berarti ini jadi V1, ini jadi V2. Berarti 2 per 6. Nah, kenapa nggak pakai 10 pangkat min 3? Karena kan ini bagi sama aja. Nanti kan habisnya 10 pangkat min 3 dibagi 10 pangkat min 3. Oke, selanjutnya adalah sama dengan, oke, kita ke sebelahnya aja ya. Berarti 1 kali 6 berarti di sini sama dengan 6 dikali 10 pangkat 2. Nah, ln 2 per 6 itu adalah min 1,09. Berarti ini dikali min 1,09. Hasilnya adalah min 6,592 kali 10 pangkat 2 Joule. Atau min 659,2 kali 10 pangkat 2 Joule. Oke, ini untuk WCA-nya. Nah, kemudian yang terakhir ditanya adalah W siklusnya. Berarti W semuanya. Berarti tinggal dijumlahkan saja. Yang pertama adalah 1200. Yang kedua adalah 0. Dan yang ketiga adalah min 659,2. Oke. Oh, ini enggak. Ini udah dirubah ya ini. Nah, maka hasilnya adalah 540,8 Joule. Nah, jadi kalau keseluruhan siklusnya tinggal ditambahkan saja. Oke, selanjutnya adalah yang keempat. Usaha sebesar 2 kali 10 pangkat 3 Joule diberikan secara adiabatik. Adiabatik untuk memanfaatkan 0,5 mol gas ideal monoatomik sehingga suhu mutlaknya menjadi 2 kali semula. Nah, tentukan suhu awalnya. Oke, dia adiabatik. Adiabatik berarti di sini W-nya sendiri adalah 2 kali 10 pangkat 3 Joule. Kemudian T-nya T awalnya katanya tadi ada suhu mutlaknya menjadi 2 kali semula, berarti 2 kalinya ya. Berarti ini T2-nya sama dengan 2 kali T1. Oke, kemudian N-nya adalah 0,5 mol. Oke, selanjutnya tinggal kita cari T1-nya berapa, karena yang ditanya adalah suhu awalnya. Oke, berarti kita pakai rumus W sama dengan 3/2 NR delta T. Oke. Adiabatik negatif ya. Oke. W sama dengan negatif 3/2 kali
0,5 kali 8,31 kali di sini 2T1 dikurangi T1. Karena T2 dikurangi T1 ya. Maka hasilnya adalah W-nya tadi adalah berapa? 2 kali 10 pangkat 3. Ini berapa? 6,2325. Ini 2 dikurang 1 berarti kan T1 aja. Nah, berarti T1 sama dengan 2 kali 10 pangkat 3 dibagi 6,2325. Ini min ya, sama dengan min 321 Kelvin. Oke. Selanjutnya kita ke nomor 5. Grafik di bawah menunjukkan siklus termodinamika yang dialami oleh gas. Berapakah usaha yang dilakukan? Ya berarti tinggal dicari aja. Ini adalah isobarik. Isobarik itu adalah dari berarti WAB sama dengan P kali delta V sama dengan 4 kali 10 pangkat 5. 3 dikurang 1 ini sudah meter kubik ya. Maka hasilnya adalah 8 kali 10 pangkat 5. Kemudian dari sini adalah isohorik. Isohorik berarti WBC-nya adalah 0. Kemudian WCD. WCD-nya adalah P kurang delta V sama dengan 2 kali 10 pangkat 5. Berarti ini 1 dikurang 3. Berarti negatif 4 kali 10 pangkat 5. Oke, berarti kemudian ini ke sini adalah isohorik juga, WDA-nya berarti 0. Nah, untuk W, A, B, C, D tinggal ditambahin. 8 kali 10 pangkat 5 ditambah 0 ditambah negatif 4 kali 10 pangkat 5 ditambah 0. Maka hasilnya adalah 4 kali 10 pangkat 5 Joule. Oke, selanjutnya kita ke contoh soal yang ke-6 adalah ini. Oke, untuk gambar berikut dari A ke B, dari proses dari A ke B ini adalah isohorik berarti WAB-nya adalah 0. Kemudian WBC, WBC-nya adalah isobarik berarti P kali delta V. P-nya adalah 2 kali 10 pangkat 5, 3,5 dikurang 1,5. Maka hasilnya 2 kali 10 pangkat 5 kali 2. Hasilnya adalah 4 kali 10 pangkat 5 Joule. Nah, gampang kan ya? Oke, selanjutnya kita bahas tentang kapasitas kalor. Pengertian kapasitas kalor adalah banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu gas sebesar 1 derajat Celcius. Untuk volume tetap disebut CV dan untuk tekanan tetap disebutnya CP. Rumus umumnya adalah C sama dengan Q per delta T. Oke, untuk kapasitas kalor pada isobarik, karena di sini adalah tekanan tetap, maka CP sama dengan QP per delta T. Untuk isohoriknya CV sama dengan QV per delta T. Oke, untuk yang monoatomik, pakai 5/2 untuk yang isobarik. Kalau untuk yang monoatomik, untuk isohorik pakai 3/2 NR. Oke, nah bisa dibedain ya. Nah di sini ada namanya monoatomik dan diatomik. Apa sih bedanya? Jadi kalau misalnya gas monoatomik ini terdiri dari satu atom. Kalau diatomik ini lebih dari satu atom, bisa 2 atau lebih. Nah contoh dari monoatomik ini seperti misalkan kayak ini ya, yang hanya satu ini seperti CO ya. CO seperti itu. Terus kalau misalnya untuk yang diatomiknya yang O2, H2O. Terus kalau misalnya untuk monoatomik helium yang He aja gitu loh. Nah jadi yang hanya terdiri dari satu atom itu adalah monoatomik, yang untuk yang terdiri dari 2 atom itu adalah diatomik. Nah penggunaannya ini berbeda. Kalau untuk yang diatomik kita lihat derajat kebebasan gasnya. Kalau untuk suhu rendah kita pakai untuk yang isohorik 3/2, untuk yang isobarik pakai 5/2. Kalau untuk yang suhu sedang pakai 5/2, kalau untuk yang isobariknya pakai 7/2. Dan untuk yang suhu tinggi untuk yang isohorik pakai 7/2, untuk yang isobarik pakai yang 9/2.
Oke, contoh soalnya di sini ada gas nitrogen bermassa 56 kali 10 pangkat min 3, berarti M-nya adalah 56 kali 10 pangkat min 3 kilogram. Kemudian suhunya dipanaskan dari suhu awal 270 Kelvin, suhu kedua adalah 310 Kelvin. Kemudian memuai. Jadi kalau misalnya memuai itu P-nya tetap ya. Jadi dia ada perubahan volume, tapi tetap tekanannya tetap, berarti di sini adalah Qp. Qp-nya adalah 2,33 kJ atau 2330 Joule. Kemudian tidak memuai. Tidak memuai berarti yang tetap adalah V-nya. Kalau tidak memuai, berarti Qv-nya adalah 1,66 kJ atau 1660 Joule. Oke. Terus kemudian selanjutnya yang ditanya adalah Cp dan Cv. Dan Cv berapa? Oke, di sini kita tinggal jawab pakai Cv ya, rumusnya tinggal Qp per delta T sama dengan 2330 dibagi delta T-nya dari sini ya. Delta T sama dengan 310 dikurang 270. Hasilnya adalah 40 Kelvin. Tinggal dibagi 40, hasilnya adalah 58,25 Joule per Kelvin. Kemudian untuk Cv-nya adalah Qv per delta T, berarti 1660 dibagi 40, hasilnya adalah 41,5 Joule per Kelvin. Oke, cukup sekian penjelasan kali ini tentang hukum 1 termodinamika, tentang proses termodinamika dan kapasitas kalor. Jadi untuk hukum 1 termodinamika ini rumusnya adalah delta U sama dengan Q dikurangi W. Hati-hati dalam penentuan tanda Q dan W-nya, bisa positif dan negatif. Kemudian untuk proses termodinamika ada 4 macam, yaitu isobarik, isohorik, isotermal, dan adiabatik. Nah, untuk isohorik sendiri itu untuk tekanannya tetap, isobarik tekanan tetap, isohorik itu volumenya tetap, isotermal itu suhunya tetap, dan adiabatik tidak ada kalor dan tidak ada kalor yang masuk dan tidak ada kalor yang keluar. Kemudian untuk kapasitas kalor itu rumus umumnya sendiri adalah C sama dengan Q per delta T, tapi harus diperhatikan dia termasuk prosesnya proses termodinamika apa, isobarik atau isohorik, kemudian gasnya gas monoatomik atau gas diatomik. Baik, cukup sekian penjelasannya. Kurang lebihnya mohon maaf, selamat belajar, dan terima kasih sudah memperhatikannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.